Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Akhirnya tanpa menunggu lama chapter 994 sudah rilis. Dan tentu saja chapter ini sangat menarik untuk dibahas, karena pertempuran Kaido versus Samurai Akazaya akan menuju babak akhir. Dan sepertinya Luffy juga tak lama lagi akan sampai ke tempat Kaido. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari bagian cover dan judul. Untuk judulnya adalah Nama Lainku Adalah Yamato. Iya, judul ini kembali menegaskan tentang tekad Yamato untuk menjadi Oden Kozuki. Dan kali ini dia mengungkapkannya di depan putra Oden, yaitu Momonosuke. Kemudian untuk covernya lagi-lagi mengisahkan tentang keluarga BJ. Kali ini mereka benar-benar pergi dari Dressrosa setelah semua urusan mereka selesai. Dimanapun sudah kembali bersama kedua putrinya. Dan Lola juga akhirnya menikah. Di sini kapal keluarga BJ benar-benar pergi dengan bahagia. Selanjutnya kita masuk ke dalam cerita. Panel awal masih menceritakan lanjutan pertarungan Kaido versus Samurai Akazaya, di mana tangan Kiku terluka oleh Kaido. Nah, di sini diperlihatkan bahwa Kaido menggunakan kemampuan Busosoku Haki tingkat tinggi yang digambarkan dengan adanya petir hitam yang juga muncul ketika Oden dan para samurai Akazaya menggunakan Ryuo. Jadi kami rasa serangan pisau angin Kaido telah mengandung Busosoku Haki tingkat tinggi sehingga daya hancurnya besar. Dan Busosoku Haki tingkat tinggi milik Kaido juga terlihat lebih kuat daripada para samurai Akazaya, dengan bukti patahnya pedang Kiku, walaupun Kiku telah menggunakan Ryuo. Kemudian rekan-rekan Kiku segera menolong. Izo membangunkan adiknya itu, lalu Kinemon menggunakan teknik pedang api untuk menghentikan pendarahan di lengan Kiku. Lalu melihat keadaan semakin berbahaya, Inuarashi memerintahkan para Ming untuk menjauh dari lokasi pertarungan. Karena selain bisa menjadi korban serangan Kaido, para Ming juga sudah kelelahan setelah kehilangan wujud sulongnya dan kembali ke bentuk normal. Selanjutnya Kiku terlihat membaik, bahkan dia sudah kembali berdiri. Kaido pun memuji tekad para samurai Akazaya, dan dia juga mengatakan menyukai samurai, Roger, dan Shirohige. Nah, kami rasa samurai yang dimaksud Kaido di sini adalah Oden Kozuki. Karena ketiga orang penting yang disebut Kaido itu mendapatkan kematian yang epik. Lalu selanjutnya Kaido juga mengatakan bahwa hidup manusia akan sempurna ketika mereka mati. Wah, kata-kata ini sepertinya adalah clue tentang alasan Kaido ingin mati. Iya, Kaido ingin mati untuk menyempurnakan hidupnya. Dan mati dengan epik seperti Oden, Shirohige, dan Roger adalah keinginan Kaido. Kemudian di akhir pembicaraan itu, Kaido yang sudah dalam wujud manusia bertekad untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Namun tekad para samurai Akazaya juga tak kendor. Mereka masih memiliki tujuan yang kuat untuk menghabisi Kaido dan tak akan mati sebelum tujuan mereka tercapai. Nah, kami rasa setelah ini pertempuran akan semakin menarik karena Kaido sudah kembali ke wujud manusianya. Dan sepertinya para samurai Akazaya akan mulai tumbang satu persatu karena jurus Thunder Bagua milik Kaido. Sebuah jurus yang bahkan bisa menjatuhkan Oden dan Gear 4 Luffy hanya dalam sekali serangan. Kami melihat di sini Kaido sudah tak bingung dan sudah tahu cara untuk mengalahkan para samurai Akazaya. Pemahaman itu didapatkan Kaido setelah bertarung dengan wujud naganya tadi. Oke, kita tinggalkan pertarungan Kaido dan para samurai Akazaya. Kita beralih ke scene tentang Luffy. Di sini Luffy kembali diperlihatkan sedang OTW ke atas. Ya, sudah beberapa chapter ini pergerakan Luffy diperlihatkan dengan jelas, walaupun hanya sedikit. Kali ini Luffy, Sanji, dan Jinbe sudah ada di lantai 1. Jadi sudah naik satu tingkat daripada chapter sebelumnya yang masih di lantai B1. Para anak buah Kaido pun meneriakkan kedatangan Luffy dan Jinbe, tapi mereka lupa menyebut nama Sanji, dan Sanji pun kesal karena hal itu. Lalu tak lama kemudian datang dua orang headliner pengguna smile jerapah dan smile ayam. Mereka bernama Hamlet dan Fortrix.
Mereka terlihat tampak aneh, di mana Hamlet muncul di bagian kepala jerapah dan Vortix muncul di bagian pantat ayam. Ketika keduanya datang, mereka tampak kuat. Namun ternyata hanya sekali tampol dari Jinbe dan Sanji, keduanya langsung tepar. Perjalanan Luffy pun berlanjut ke lantai berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke aula pertemuan, di mana Queen terlihat senang dengan kemampuan senjata wabah Diamond Ace-nya. Senjata wabah Queen terlihat sebagai pisau bermata dua yang tak bisa membedakan mana lawan mana kawan. Namun hal itu sudah direncanakan Queen. Dia sengaja mengorbankan para Pleasures untuk menjadi media rambatan virus. Para Pleasures adalah orang yang gagal dalam memakan smell, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa, dan hal itu menjadi hiburan bagi Queen. Hotei dan para samurai Onewabansu tak mau ikut jadi korban begitu saja. Mereka berusaha melindungi diri dari orang-orang yang terinfeksi. Lalu salah satu pimpinan Yakuza yang berasal dari Udon ternyata telah terkena Diamond Ace. Dia pun lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus menyerang kawannya. Namun kakek Hyo melarangnya. Dia percaya bahwa masih ada cara untuk sembuh. Senjata Diamond Ace benar-benar membuat kekacauan yang besar bagi semua pihak yang ada dalam pertarungan. Bahkan para Kurocho Kaido pun diperlihatkan sangat tersiksa lahir dan batin karena senjata wabah Queen itu. Lalu kemudian Chopper mulai menganalisis situasi yang ada dengan kemampuan medisnya. Dimulai dari korban. Menurutnya para korban mengalami perubahan yang buruk, di mana kemampuan otot dan tubuh mereka seperti meningkat karena dipaksakan, dan tubuhnya juga menderita kedinginan yang sangat parah. Lalu Chopper juga mengatakan mustahil untuk membuat obat penawar di saat genting seperti ini, dan jalan satu-satunya adalah merebut obat penawar dari pembuat senjata wabah tersebut, yaitu Queen, karena dia pasti memilikinya. Nah, dugaan Chopper itu ternyata benar. Queen memang memiliki obat penawarnya, namun Queen tak bodoh dengan menyimpan obat itu sendiri. Ternyata dia sudah memberikan obatnya kepada Apo untuk melakukan sebuah permainan. Iya, sebuah permainan hidup dan mati antara Apo dan pasukan aliansi yang ada di aula utama. Peraturannya sederhana. Apo hanya perlu mengamankan obat itu selama 1 jam hingga seluruh orang di sana terinfeksi. Namun jika Apo gagal, maka Queen sendirilah yang akan menghabisi Apo. Wah, benar-benar permainan yang mengerikan. Apo pun langsung dikejar oleh Zoro dan yang lainnya. Lalu kami rasa orang yang bisa merebut obat itu dari Apo dengan mudah adalah Nico Robin. Ia tentu dengan kemampuan Devil Fruits-nya. Tapi entahlah, kita lihat saja siapa yang akan bisa mendapatkan obat penawar itu. Selanjutnya kita masuk ke panel terakhir yang memperlihatkan Yamato, Momo, dan Shinobu. Di sini Momo dan Shinobu sudah tak takut dengan Yamato. Bahkan keduanya mempertanyakan mengapa Yamato menolong mereka. Dan adegan flashback pun dimulai. Yamato menjelaskan tentang hari eksekusi Oden, di mana dia datang dan menyaksikan hal itu. Kemudian Yamato jadi sangat tertarik dengan jalan hidup Oden. Iya, di sini diperlihatkan sosok Yamato kecil yang 20 tahun lalu baru berusia 8 tahun. Dia datang dengan memakai topeng. Yamato kecil itu menyaksikan semuanya, mulai dari perjuangan Shinobu untuk meyakinkan para penduduk hingga detik-detik Oden dieksekusi oleh Kaido. Lalu selain proses eksekusi, ternyata Yamato juga menyaksikan proses penyerangan kastil Kuri, di mana saat itu Momo hampir dijatuhkan dari atas kastil. Namun ketika itu Yamato tak bisa berbuat banyak. Dia tak berdaya karena tak memiliki kekuatan yang cukup. Adegan flashback pun selesai. Kita kembali ke arena pertarungan. Di sini Yamato sedang dibombardir oleh serangan meriam dari pasukan Sasaki. Namun dia tetap berdiri kokoh untuk menahannya. Melihat hal itu, Momo mulai tertarik dengan Yamato. Lalu dia menanyakan, "Siapa namamu? Mengapa kau menggunakan nama ayahku?" Yamato pun menjawab sesuai judul chapter ini, yaitu, "Nama lainku adalah Yamato, dan aku rela mengorbankan nyawa untukmu." Dan review chapter ini pun berakhir sampai di sini. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!